Om Swastiastu. Om Anubhadraha Kratawayantu Wiswataha. Astu Sarwe Mitrani Asmakam Wargaha Swagata. Perkenalkan, saya IGD Nanda Jaya Pratama. Di sini saya akan memaparkan terkait pembelajaran bahasa Sanskerta, yaitu 7 jenis kata tanya yang disebut dengan Sapta Kakaraha. Sebelumnya, kita harus mengetahui bagaimana hakikat dan juga sejarah dari bahasa Sanskerta itu sendiri. Bahasa Sanskerta tidak terlepas dari sejarah dan juga tokoh ataupun individu maupun kelompok, yakni bangsa Arya. Bangsa Arya sendiri merupakan bangsa Eropa yang pecah di dalam eksodusnya, yaitu ada yang ke barat dan juga ada yang ke timur. Mereka yang ke barat menurunkan suatu bahasa, yaitu bahasa-bahasa rumpun Slavik maupun Romanik, seperti bahasa Yunani, Romawi, kemudian ada bahasa Jermanik, Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian mereka yang menggembala ke timur menurunkan bahasa Persian, bahasa Sanskerta, dan bahasa lainnya. Bangsa Arya sendiri menjelajah dari Sungai Donau, kemudian pergi ke Laut Hitam, menyusuri lembah Khaybar, dan akhirnya sampai di kota tertua bagi peradaban Hindu, yakni kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Kemudian berlanjut, bahasa Sanskerta dikodifikasi oleh Maharshi Panini pada abad keempat sebelum Masehi. Maka kita sebagai agama Hindu patut berbangga karena bahasa Sanskerta merupakan bahasa yang terdapat dalam Vedanta. Dan sebagai agama Hindu, kita tidak boleh menaruh bahasa Sanskerta hanya sebagai bahasa dokumenter, tetapi bahasa Sanskerta harus menjadi bahasa yang hidup, yakni ditekatkan dan dipelajari di dalam kalangan rumah tangga hingga masyarakat. Maka dari itu, saya menghimpun pembelajaran bahasa Sanskerta dengan 7 konsep kata tanya, yakni yang disebut dengan Sapta Kakaraha. Maka dari itu, mari kita simak lebih lanjut pembelajaran tentang 7 kata tanya tersebut. Baik, di sini di dalam praktek menggunakan bahasa Sanskerta, kita akan menggunakan 7 jenis atau 7 kata tanya di dalam bahasa Sanskerta. Jadi di dalam bahasa Sanskerta ini kita dapat menggunakannya sebagai bahasa sehari-hari dengan cara mempraktekkan 7 bentuk kata tanya yang sering disebut dengan Sapta Kakaraha. Jadi apa yang disebut dengan Sapta Kakaraha itu? Ialah 7 bentuk kata tanya yang dimana setiap awalannya terdiri dari huruf K. Di apa saja Sapta Kakaraha itu? Sapta Kakaraha itu ialah yang pertama Kim, kemudian Putra, Kati, Kada, Utaha, Katham, dan yang terakhir yakni Kimartam. Ketujuh komponen ini memiliki kelengkapan satu sama lainnya dan juga sebagai bentuk kata tanya yang dapat diungkapkan sehari-hari. Tetapi sebelum saya menjelaskan bagaimana penggunaan kata-kata tersebut, harus diperhatikan bahwa bahasa Sanskerta memiliki kelamin bahasa. Jadi, selain kelamin bahasa, juga menganut paham-paham seperti kata tunggal, kata jamak, dan kata jamak ketiga. Sehingga perlu diperhatikan sebagaimana proses yang saya contohkan. Kemudian kita akan beranjak pada penggunaan dari masing-masing contoh dari
kata tanya yang telah terdiri dari 7 saptakara itu. Yang pertama yakni kim. Kata kim digunakan sebagai kata tanya apa di dalam bahasa Sanskerta. Jika kita menanyakan sesuatu, baik itu definisi, nama, maupun apapun yang dapat kita tanyakan dengan kata apa, kita dapat menggunakan kata kim. Contohnya, yaitu ketika kita menanyakan nama dari seseorang. Nah, kita perlu perhatikan dengan kata yang ada di depan, yaitu memperhatikan kelamin dari seseorang. Semisal, ketika kita menanyakan terkait dengan seorang pria, maka kita dapat menggunakan subjek bhawataha nama kim. Jadi bhawataha ini menunjukkan seorang pria. Nah, kembali lagi, di sini fungsinya seperti apa? Bhawataha adalah kepada orang pria sebagai yang memiliki. Si pemilik nama, ketika dia berkelamin pria, maka dapat menggunakan kata bhawataha. Lalu kemudian nama sama seperti di dalam bahasa Indonesia. Nama artinya adalah identitas kita sendiri. Lalu baru disambung dengan kata kim sebagai kata tanya. Dapat kita ucapkan sekali lagi, yaitu bhawataha nama kim, yang artinya siapa nama Anda kepada pria. Maka orang yang kita tanya dapat menjawab seperti contoh di depan, yaitu mama nama nandaha. Kata mama di sini merupakan arti dari saya. Tentunya ini berkaitan dengan kepemilikan. Maka dari itu, kata aham berubah menjadi mama. Karena aham di dalam bahasa Sanskerta adalah apa sebagai subjek, bukan sebagai pemilik. Maka dari itu kita menggunakan kata mama. Seperti kata I di dalam bahasa Inggris yang berubah menjadi my. Seperti itu. Dapat kita ulang sekali lagi, yaitu jawabannya ialah mama nama nandaha, yang artinya nama saya Nanda. Dapat kita lihat kembali ciri-ciri dari kata kelamin pria atau kata kelamin yang disebut dengan linggaha atau juga disebut dengan sakalinggaha, yaitu terdapat wisargaha di belakang kata nanda. Jika kata nanda diiringi dengan wisarga, seperti diucapkan nandaha, maka tokoh yang ada di contoh adalah seorang pria. Berbeda nanti ketika kata nanda diiringi dengan huruf A panjang. Mama nama nanda. Berarti si objek adalah seorang wanita. Maka dari itu, pada contoh di atas adalah seorang pria karena menggunakan wisargaha. Kemudian contoh kedua. Pada contoh kedua ini menggunakan kata kepada seorang wanita. Maka dari itu, kepemilikan dan juga objek akan berubah. Dapat kita lihat contoh di depan, yaitu bhavatyaha nama kim. Bhavatyaha merupakan kata kepemilikan orang ketiga tunggal, yaitu kepada seorang
wanita. Kemudian dapat dijawab dengan kalimat berikut, yaitu Mama nama Julie. Mama nama Julie. Jadi pada contoh kedua, tokoh Julie merupakan seorang wanita. Jadi kesimpulannya, jika terdapat wisargaha di belakang nama, maka objek adalah pria atau sakalinggaha. Kemudian untuk contoh kedua, yakni menggunakan nama Julie, tidak memiliki wisargaha dan juga tidak ada kata bhawattaha. Jadi dia menggunakan bhawatyaha. Maka dari itu disebut dengan jenis strilinggaha, yaitu kata wanita. Kemudian kita beranjak pada kata kedua di dalam Saptaka Karaha, yaitu menanyakan tempat. Di dalam bahasa Sanskerta, kita dapat menggunakan kata kutra. Kata kutra digunakan di dalam bahasa Indonesia, yaitu seperti kata di mana, untuk menanyakan suatu keberadaan tempat atau objek. Contoh yang dapat kita lihat di bawah ini, yaitu yang pertama, Bhawan Kutra Wasati. Jadi di sini memiliki kata perubahan. Pada penjelasan sebelumnya terkait dengan kata Kim, objek menggunakan kata bhawattaha yang artinya kepemilikan. Berbeda dengan penjelasan kedua, yaitu pada penanyakan kutra atau tempat. Jadi bhawan di sini adalah rujukan subjek kepada orang, tidak pemilik. Jadi di sini adalah kata kerja. Jadi murni menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan tidak jamak. Mari kita ulang. Bhawan Kutra Wasati. Kata wasati di sini berarti tinggal. Kemudian apa terjemahannya? Yaitu di mana Anda tinggal itu kepada pria. Untuk jawabannya ialah Aham dan Pasar Nagare Wasami. Dapat kita perlihatkan bahwa baik objek maupun subjeknya memiliki perubahan yang signifikan. Aham sebagai kata ganti orang pertama. Kemudian Denpasar Nagare yang berarti kota Denpasar. Kemudian kata wasami adalah perubahan deklinasi dari kata wasati yang berarti saya mengerjakan. Maka kata wasami artinya saya tinggal di sana. Maka jika kita perhatikan kalimat tersebut berarti saya tinggal di kota Denpasar. Kemudian pada contoh kedua, yaitu Bhavati Kutra Khadati. Bhavati Kutra Khadati, yaitu kata subjek pertama, yaitu Bhavati adalah kata subjek orang ketiga tunggal kepada wanita. Kemudian kata Khadati adalah kata kerja pertama, yaitu kata kerja yang murni. Jika kita lihat padanan kata di sana, padanan kalimat tersebut ialah di mana Anda makan, maka jawabannya ialah Aham Bhojana Sale Kadhami. Jika kita lihat padanan kalimat di depan, kata Bhojana Sale berasal dari kata Bhojana Sala. Kata Bhojana Sala ini merupakan arti
dari kata restoran. Akan tetapi di sini keberadaannya ialah si subjek berada di lokasi tersebut. Sehingga kata bhojana sala berubah dengan deklinasi huruf E, yaitu bhojana sali. Sama seperti contoh pertama, kata khadami berasal dari kata wasati, yang artinya adalah makan. Sedangkan pada kalimat kedua, sebagai kalimat penjawab, kata kadati berubah menjadi kata kadami, yang artinya saya makan. Maka arti dari padanan di atas ialah saya makan di restoran. Selanjutnya, kita akan memasuki kata tanya ketiga, yaitu kati. Kati di dalam bahasa Sanskerta dirujuk untuk menanyakan jumlah, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan berapa. Contoh yang dapat kita lihat yang pertama yaitu kati palani santi. Kati palani santi. Kata kati yang artinya berapa, palani berasal dari kata palam. Palam berarti buah. Sedangkan palani artinya ada banyak buah. Sedangkan kata santi berasal dari kata asti yang artinya ada. Jika objek adalah satu, maka menggunakan kata asti. Sedangkan objek yang memiliki banyak wujud, maka digunakan kata santi. Jadi padanan di atas berarti berapa banyak buahnya? Maka kita dapat menjawab satam palani santi, yang artinya ada 100 buah. Di dalam bahasa Sanskerta, 100 itu adalah satam. Jadi di sini dirujuk bahwa ada banyak buah. Dan di dalam perhitungannya di sini menggunakan kata satam, yang berarti ada 100 buah. Kemudian contoh yang kedua, yaitu kati catraha santi. Kata catraha itu berasal dari kata catraha. Nah, kata catraha ini adalah kata ganti yang digunakan ketika suatu kata sakalinggaha memiliki konsep jamak. Sehingga di dalam penyebutannya catraha yang cepat dilambangkan dengan adirga, maka disebut dengan catraha. Dapat kita ulang, kati catraha santi, yang berarti berapa banyak siswanya. Kemudian kita dapat menjawab wim satihi catraha santi, yang artinya ada 20 murid. Wim satihi dalam bahasa Sanskerta berarti 20 murid. Kemudian pada pertanyaan keempat, yaitu kita dapat menggunakan kata kada. Kata kada di sini artinya kapan, untuk menanyakan keterangan waktu dari suatu peristiwa. Dari contoh kita bisa melihat, yaitu kalimat wayam kada melisyamaha. Kata wayam di sini berarti kita. Kemudian kada berarti kapan, dan melisyamaha sama seperti di dalam bahasa Inggris. Bahasa Sanskerta juga memiliki tensesnya sendiri. Di dalam bahasa Sanskerta, kata melisyamaha mewakili kata future, yaitu masa depan, di mana di sana kata melisyamaha sendiri berasal dari kata milati. Kata milati ini berarti bertemu. Kemudian
mengalami deklinasi yaitu melis yati, yang artinya adalah akan bertemu. Kemudian karena mengajak beberapa banyak orang, kata tunggal tersebut akhirnya menjadi jamak, sehingga ditambahkan deklinasi maha. Sehingga kata milati berubah menjadi kata melisya maha. Kita ulang, wayam kada melisya maha, yang artinya kapan kita akan bertemu. Kemudian kita akan menggunakan kata keterangan waktu, yaitu dalam jawabannya ialah swaha wayam melisya maha. Swaha wayam melisya maha. Swaha berarti besok. Wayam adalah kami atau kita. Melisya maha akan bertemu. Jadi artinya ialah besok kita akan bertemu. Kemudian pada kalimat kedua, yaitu hawan kada gatawan, hawan kada gatawan, yang artinya kapan Anda telah pergi? Jika kita telah kembali. Hawan ialah kata ganti orang ketiga tunggal. Kemudian kada yang artinya kapan. Dan gatawan ialah bentuk kata awal, yaitu gamisyati. Kemudian berubah dari kata gacati. Kata gacati sendiri artinya pergi. Sedangkan yang telah lewat atau yang menjadi pasnya ialah kata gatawan. Kata gatawan ini akan berubah menjadi gatawati jika seorang subjeknya ialah seorang wanita. Jadi kata hawan, kata gatawan artinya kapan Anda telah pergi. Kemudian di dalam jawabannya ialah praparayaha aham gatawan. Praparayaha artinya 3 hari yang lalu. Yaha artinya kemarin, parayaha artinya 2 hari yang lalu, dan praparayaha artinya 3 hari yang lalu. Sama seperti kata swaha. Swaha adalah besok, paraswaha artinya 2 hari lagi, dan praparaswaha artinya 3 hari lagi. Kembali kepada topik kedua, praparayaha artinya 3 hari yang lalu. Aham sebagai kata ganti pertama, yaitu saya, dan gatawan yang berarti telah terjadi, yaitu di sini dari kata gacati, yaitu berarti pergi. Maka praparayaha aham gatawan berarti saya pergi 3 hari yang lalu. Kemudian ada kata kutaha. Kata kutaha di sini berfungsi untuk menanyakan seorang datang atau berasal dari mana. Jika kita bawa dalam bahasa Indonesia, kata kutaha berarti dari mana. Seperti itu. Contohnya yakni bhawan kutaha agatawan. Agatawan sama seperti yang ada sebelumnya adalah kata past tense di dalam bahasa Sanskerta atau yang dikenal dengan bhutakala, yaitu apa yang telah terjadi sebelumnya. Kata agatawan berakar dari kata agacati yang berarti datang. Berbeda dengan kata gacati yang artinya pergi, maka agacati berarti datang. Maka bhawan kutaha agatawan berarti dari mana Anda datang. Maka jawabannya ialah aham widyalayat agatawan. Jadi widyalayat itu berasal dari kata widyalayam. Widyalayam ialah kata yang berarti sekolah.
Kemudian mengalami deklinasi, yaitu Widyalayat, yang berarti dari sekolah. Widyalayat juga bisa diganti dengan kata Widyalayataha. Tetapi di dalam Sabda Rupani kita dapat menggunakan kata Widyalayat. Kemudian aham Widyalayat agatawan berarti saya datang dari sekolah. Kemudian pada contoh kedua yaitu Bhavati Putra Pattawati. Dari kalimat kedua ini kita dapat menyimpulkan bahwa subjek yang ditanya adalah seorang wanita. Jadi kata Bhavati yaitu kata ganti orang ketiga tunggal sebagai wanita. Kemudian di sana dikatakan bahwa ada kata patitawati. Patitawati di sini artinya telah belajar. Dari kata pathati. Jadi kata pathati ini mengalami deklinasi sehingga terjadi suatu kata baru yaitu patitawati yang artinya seorang wanita telah belajar. Maka artinya ialah dari mana Anda belajar? Maka jawabannya ialah aham Wiswavidyalayat Patitawati. Wiswavidyalayat berasal dari kata Wiswavidyalayi atau Wiswawidyalayam yang artinya universitas atau kampus. Maka aham Wiswawidyalayat Patitawati artinya saya belajar dari universitas. Kemudian pada kata tanya ke-6 ialah katam. Katam di sini berarti bagaimana, yang berfungsi untuk menanyakan keadaan suatu objek. Nah, untuk contohnya ialah Bhavan katam asti. Selain menanyakan keberadaan suatu objek, kita dapat menggunakan kata katam ini sebagai kata tanya kabar dari seseorang. Bhavan sebagai kata ganti orang ketiga tunggal kepada pria, kemudian katam berarti bagaimana, asti itu artinya ada. Sehingga kita menanyakan keberadaan seorang pria tersebut, yang artinya bagaimana kabar Anda? Kemudian jawabannya yaitu aham samyak asmi. Kata samyak berarti baik. Asmi itu berasal dari kata asti. Ketika digunakan sebagai kata ganti orang pertama yaitu saya, maka kata asti berubah menjadi kata asmi. Yang kita dapat artikan kalimat ini yaitu saya baik-baik saja. Jika kita menggunakan kalimat saya tidak baik-baik saja, maka dapat kita menggunakan aham samya nasti. Kata nasti sendiri berarti tidak. Kemudian pada kalimat kedua yaitu bhavan katam kadati. Kadati sendiri artinya makan. Dapat saya singgung pada slide sebelumnya. Jadi maksud dari kalimat ini adalah bagaimana Anda makan. Bagaimana cara seorang untuk makan. Maka dapat dijawab dengan kalimat aham hastena kadami. Yaitu saya makan menggunakan tangan. Segala macam kata yang terdeklinasi dengan urat kata ena, hastena, karnena, itu semua berarti dengan. Jika ada kata hastena, berarti dengan tangan. Maka dapat kita simpulkan aham hastena kadami yang berarti saya makan menggunakan tangan. Kemudian kata kerja terakhir yaitu kimartam. Kata tanya ini berarti mengapa.
Ini menunjukkan bahwa kita akan bertanya mengenai alasan atau bertanya tentang sebab akibat dari suatu perihal. Contohnya, Kimartam wayam samskritam patamaha, yang berarti mengapa kita belajar bahasa Sanskritam? Maka dapat kita jawab yaitu Vedhartam wayam samskritam patamaha, yang berarti kita mempelajari Samskrita untuk mempelajari Weda. Itu mitrani asmakam wargaha abawat. Demikian pembelajaran bahasa Sanskerta terkait 7 jenis kata tanya yang disebut dengan Sapta Kakaraha yang dapat saya sampaikan. Mari kita gunakan bahasa Sanskerta di dalam kehidupan sehari-hari, karena bahasa Sanskerta adalah kunci dalam mempelajari Weda. Dalam Astadhyayi yang dikarang atau dihimpun oleh Maharsi Panini mengatakan bahwa bahasa itu sendiri adalah bhashite iti bahasa, yang artinya kata-kata itulah adalah bahasa itu sendiri. Maka kunci dalam mempelajari bahasa Sanskerta ialah abhyasa. Maka dari itu, mari kita biasakan menggunakan bahasa Sanskerta mulai dari keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan materi. Mari kita diskusikan bersama. Saya aturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.